Shalom, selamat sore saudara-saudara. Kita memasuki bulan Desember. Ya, minggu pertama dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Desember dan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Karena diberkati Tuhan sampai hari ini saudara, 12 bulan Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Mengucap syukur bahwa kita baik-baik saja dan mengucap syukur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap Tuhan itu baik. Amin saudara ya. Oke, sore hari ini saya akan mengajak saudara kepada tema kita yang terakhir di dalam tahun 2023, yaitu fruitful living atau kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah. Saudara, saya yakin bahwa tidak pernah ada seorang petani pada saat dia menanam entah itu mangga, entah itu apa sajalah buah-buahan, selalu dia mengharapkan bahwa pohon ini menghasilkan buah. Ini belum tidur siang nih, makanya begini. Wattnya rusak, kosletnya banyak nih sudah, harus istirahat di sini. Nah, saya percaya juga bahwa kalau saudara membaca Yohanes 15 secara keseluruhan saudara ya, dari ayat 1 sampai 8, di situ saudara akan temukan satu tema yang mengatakan pokok anggur yang benar. Ya. Dan kita tahu kalau saudara, kita sudah pernah membahas ini beberapa waktu lalu. Dan kita tahu bahwa pokok anggur itu siapa di situ yang dimaksud? Kristus. Dan kita ini disebut dengan ranting-rantingnya, saudara. Dan ranting-ranting ini dipastikan harus nempel dengan pokok anggur. Atau ranting-ranting ini untuk menghasilkan buah, dia selalu harus ada bersama dengan pokok anggur. Saya lupa kemarin carikan ini apa, pohon anggur, gambar pohon anggur supaya saudara punya bayangan ya. Dan anggur-anggur ini atau ranting-ranting ini diharuskan atau wajib untuk mereka mengeluarkan buah, saudara-saudara. Kalau Anda membaca, dengan kata lain, kalau saya mau katakan bahwa para petani itu punya beberapa trik untuk supaya ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah lebih banyak atau lebih besar. Ya, salah satunya dipotong daun-daunnya, itu dipotongin daun-daun yang ada itu dipotong. Jadi biarkan aja dalam satu ranting itu buahnya yang lebih banyak nanti. Yang baru dipotong, dibersihkan. Kalau saudara melihat petani-petani anggur kan begitu, mereka suka membersihkan itu, motong daun-daun yang nggak perlu supaya sinar matahari bisa tertuju kepada ranting yang mengandung yang ada buahnya dan akhirnya itu berbuah, saudara. Ya. Nah, coba kita buka ayat pertama yang kita baca dari dalam bulan Desember ini. Ayat yang akan kita pelajari yaitu Yohanes 15 ayat 16. Saudara sering dengar ini, karena saya sering ucapkan ini. Mari kita baca bersama-sama ya saudara ya. Yohanes 15 ayat 16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Secara singkat, kalau saudara melihat dari Yohanes 15 dan dimulai dari ayat 9, itu perikopnya, coba saudara buka Alkitab saudara sebentar. Kita coba baca sesuatu yang saudara perlu lihat supaya saudara dapat penjelasan, lebih dapat gambaran yang jelas. Yohanes 15, coba saudara buka. Yohanes 15 ayat yang ke Yohanes 15 ayat 9. Nah, di sini dikatakan itu, kalau saudara perhatikan, dia punya perikop apa? Perintah untuk saling mengasihi, saudara. Ini baik-baik. Berbicara tentang perintah untuk saling mengasihi. Dan ayat 9-nya berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku dan
Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan itu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah ini baru ayat 16-nya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetap kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya namaku, apa yang kamu dalam minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Nah saudara-saudara, secara singkat saja supaya nggak lama-lama, karena saya akan menjelaskan hal yang lain. Jadi kalau saudara perhatikan, aku memilih kamu untuk berbuah. Di sini kalau berdasarkan perikop ini, buah apa yang dimaksud? Coba, buah apa yang dimaksud di situ? Kan dari awal di atas sudah dijelaskan. Apa yang dimaksud di situ sudah? Yang dibicarakan apa sih? Yesus sudah bicara apa? Saling mengasihi kan? Jadi buah yang dimaksud adalah kasih. Buah yang dimaksud itu kasih, saudara. Kalau kita berbicara ayat ini berdasarkan konteks, artinya Anda dan saya dipilih untuk menghasilkan kasih. Tapi kalau kita perhatikan di situ, kita dipilih dan ditentukan bukan saja menghasilkan buah, tetapi pergi, hasilkan buah, dan buah itu harus tetap. Supaya langsung saja, supaya nanti, karena saya akan membahas yang lain, supaya Anda perlu tahu buah yang dimaksud di situ adalah kasih, saudara. Dan kalau kita ingat tema bulan November adalah ada yang masih ingat tema bulan November apa? Christ likeness kan, keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Nah, keserupaan dengan Kristus yang sama yang oleh para leader kita di rock ini adalah apa? Yaitu kasih. Kalau saudara membaca di dalam Roma 12, itu saudara akan menarik sekali kasih itu seperti apa. Dikatakan kalau ada kasih tahu, kalau ada seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi kalau tidak punya kasih, dia seperti gong yang berdentang, nggak ada isinya. Nah, dari sini kita melihat bahwa betapa pentingnya kasih itu. Dan yang selama ini kita pelajari mulai dari perubahan pola pikir, kemudian akhirnya kita belajar tentang keserupaan dengan Kristus, dan hari ini keserupaan dengan Kristus yang diminta. Dengar tadi suara, kenapa ya? Cek. Baterainya habis atau? Cek. Cek. Bang bisa kecilin di belakang, tak tolong ini matiin aja nih. Ya, kecil. Kalau kita melihat keserupaan dengan Kristus yang dimaksud adalah kasih, dan di sini perintahnya bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, pertanyaannya begini, kalau saudara membaca dari ayat 15 ayat 1 tadi ya, pertanyaannya bagaimana supaya buah ini bisa ada, bisa dinikmati dan dirasakan? Ya harus nempel seperti yang dikatakan, menempel pada ranting, menempel pada pokok anggur tersebut. Barulah setiap ranting itu menghasilkan buah. Selama ranting itu tidak terhubung dengan pokok anggur, maka ranting tersebut
tidak akan menghasilkan buah. Bahkan kalau saudara baca, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, saudara. Dipotong dan kemudian dibakar. Cuma saya mau ingatkan kepada saudara bahwa ayat ini tidak bicara tentang Anda masuk neraka. Ya. Nanti teologinya lain. Yang hari ini kita perlu belajar adalah pada saat kita tidak berbuah seperti yang Tuhan mau, maka itu dikatakan akan dipotong. Kalau dipotong kan berarti terlepas dari pokoknya. Kalau terlepas dari pokoknya, apakah dia bisa menghasilkan buah? Tidak bisa. Tapi dia bisa berfungsi yang lain, sebagai kayu bakar mungkin. Ya, bisa kayu bakar. Karena ayat ini tidak berbicara tentang masuk neraka, tidak bicara tentang itu, tapi mengingatkan kita bahwa kita ini Tuhan mau sebagai pokok anggur, dia mau kita ini berbuah. Nah, berbuah apa? Jangan pusing-pusing. Ya kasih, saudara. Kasih itu apa sih? Sabar, murah hati, dan segala macam. Saudara bisa baca itu. Dan di situ ditambahkan, kalau saudara lihat di ayat 16, bahwa kamu pergi hasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apa yang ingin saya bahas malam ini? Saya ingin bahas dua hal saja di situ dari kata-kata yang ada di situ. Karena ini adalah hal yang menarik yang perlu kita tahu, saudara. Yang harus kita pahami dan sadari bahwa keberadaan kita hari ini itu sudah ada di dalam pemilihan Tuhan. Hati-hati, saudara. Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan sudah tidak bisa memilih lagi. Hati-hati. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak. Tuhan sudah memilih kita. Dan itu sudah berlangsung dari dalam kekekalan sampai kepada kekekalan. Berulang lagi saya sampaikan kepada saudara kan bahwa kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah berencana. Kalau di dalam Christ likeness kemarin, Roma 8 ayat 29, ditentukan dan dipilih dari semula untuk serupa dengan Kristus, maka tidak mungkin gagal rencana Tuhan itu. Ya, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ya, saudara ingat baik-baik. Berdoalah dan percayalah bahwa hari ini saudara dan saya ini ada di dalam bilangan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Ini kita akan belajar. Oke, coba slide berikutnya. Nah, kata-kata yang tadi saya tabelin adalah bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, semoga dengan pembahasan ini saudara mengerti bahwa kita ini sepenuhnya tergantung kepada yang namanya kemurahan hati Tuhan, tergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Ini saudara kalau pulang iseng-iseng baca di Yeskiel, di situ dikatakan Tuhan akan merubah hati yang lama, mengganti hati yang baru dengan hati yang baru, supaya apa? Supaya bisa melakukan firman Tuhan, supaya bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal pertama yang saya ingin bahas ini adalah Allah memilih kita, saudara-saudara. Ini saudara harus tanamkan baik-baik. Bukan kamu yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kamu. Mungkin saudara berkata, loh, emang saya nggak punya kehendak bebas? Kok semuanya Tuhan? Dan ada pasti berpikir begitu kan? Kalau orang-orang yang tidak terlalu mengerti, mereka akan berpikir, loh, lalu kehendak bebasku mana? Kok seolah-olah kehendak bebasku nggak ada gunanya di situ. Kok aku nggak punya kehendak bebas sama sekali? Berarti aku ada berpikir lebih parah lagi. Berarti kalau aku sudah dipilih Tuhan, aku pasti tidak berdosa dong. Ya gitu ya saudara. Saya punya pikiran-pikiran seperti itu. Tapi dengar baik-baik saudara. Ini yang seringkali sulit diterima. Karena banyak orang berpikir mereka menjadi orang percaya karena mereka sadar dan karena mereka digerakkan oleh hati nurani mereka karena dengar kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi orang percaya karena mereka yang memilih jadi orang percaya. Saya mau kasih tahu, Alkitab berkata bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, saudara. Mana? Oke. Di situ kalau saudara melihat kata memilih dalam bahasa Inggris diterjemahkan adalah chosen. Ya. Chosen itu, sebelum saya bahas chosennya, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani tentang dipilih itu adalah itu eklegomai, artinya choosing one out of many. Artinya begini, memilih satu di antara yang banyak. Itu arti kata dipilih, satu dari yang banyak.
Terus kalau saudara bilang, gak ada pilihan Tuhan, ya lucu berarti. Saudara perhatikan, Abraham itu bukan orang percaya. Dia datang dari tanah Ur Kasdim, penyembah berhala. Satu zaman itu tidak ada yang percaya Tuhan. Tapi kok Tuhan pilih dia ya? Nah itu kedaulatan Tuhan. Kalau Anda bingung nanti pada saat itu dia datang kita naik ke surga, tanyain kenapa pilih Abraham, kenapa nggak pilih yang lain kali. Abraham ini dipilih loh saudara. Nah, pada saat Abraham dipilih, ini saya bicara tentang pemilihan ya. Pada saat Tuhan pilih dia, ya, Tuhan memberi janji kepada dia untuk dapat anak kan, saudara. Pertanyaannya ini, itu Abraham yang minta atau Tuhan janjikan? Tuhan yang janjikan atau Abraham yang minta ke anak? Tuhan janjikan, saudara. Tuhan yang janjikan bahwa dari kau akan lahir seorang anak laki-laki yang kira-kira akan menjadi bangsa Israel hari ini. Ya, saudara. Itu ya. Cikal bakalnya begitu kan. Nah, pada saat Abraham menerima janji Tuhan, berapa? Dia umur 75 tahun. Sarah umur berapa? Ada yang tahu? Hah? Berapa? Sarah umur berapa? 175, 60. 60 tahun. Loh, kok enggak ini sekolah minggu enggak sih? Umur berapa? Sarah umur berapa? Pak Bastian. Hah? Sarah umur berapa, Iren? Hah? Cari dulu Pak. Masuk. Oke, Sarah umur berapa? 90. Sarah punya anak umur 90. Berapa lama? Saya gini aja, saya jawabnya begini. Abraham terima janji umur 75 tahun, ya kan? Dan dapat anak umur 100. Dan pada saat Abraham dapat anak umur 100, Sarah 90. Berarti pada saat menerima janji Tuhan, Sarah umur 65. Tambah 25 kan 90. Masya Allah. Dia dapat anak umur 90 tahun, saudara. Abraham menanti janji Tuhan itu 25 tahun baru Ishak lahir. Apa sih poinnya gini, saudara? Tadi sempat membahas sama Ian, apa sih iman itu? Apakah iman itu angkat amplop terus berkata, Tuhan pasti apa bang? Tuhan pasti lunasi utang-utang. Apa? Tolong pasti ini. Nah, cek. Ya, begitu. Terlalu sensitif ya. Ya kan sekarang kan ada aliran-aliran yang angkat dompet sebelum kasih perpuluhan dan persembahan, suruh angkat mereka bikin semacam petisi gitu. Tuhan akan menambah, kalau rumahmu satu akan ditambahkan menjadi dua, kalau bla 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 semua. Terus mereka bilang itu iman. Iman tuh bukan itu. Gampang saya tunjukkan gini saudara. Iman tuh apa sih? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk menanti 25 tahun jadi Tuhan, itu iman. Percaya. Dan juga itu bukan keinginan Abraham, tapi keinginan Tuhan, rencana Tuhan yang harus digenapi lewat Abraham. Poinnya apa sih? Beriman itu, percaya kepada Tuhan adalah kita percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita. Dan untungnya untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ini harus berhubungan supaya kita tahu. Karena ini bicara tentang pilihan. Bagaimana mungkin Abraham yang tidak pernah percaya Tuhan, datang dari orang Ur Kasdim, tiba-tiba bisa percaya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada loh orang hari ini orang beriman kayak Abraham. Suruh keluar dari Ur Kasdim, Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan kamu pergi ke Palestina sana atau pergi ke mana? Enggak ada loh pernyataan itu. Keluar dari negerimu. Itu seperti hari ini saudara disuruh Tuhan pergi, terus Anda bingung kemana, nongkrong aja di airport, nggak tahu nanti ada berkat atau apa Tuhan kirim. Abraham itu bukan orang miskin, saudara, orang kaya. Jadi disuruh keluar, tidak disebutkan kemana, pokoknya ikut saja. Nah, itu iman dari mana? Sekali lagi kalau kita balik kepada apa yang disebut dengan Allah memilih ini,
maka dia pastikan, dia mampukan, dia berikan kekuatan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, saudara. Ya. Kalau saudara melihat dari dalam, ini saya bawa dari kamus Merriam-Webster Dictionary ya, kata memilih itu artinya selected, dipilih atau terpilih, atau mark, atau ditentukan. Jadi dipilih atau terpilih atau ditentukan for favor, untuk kasih karunia. Itu arti kata dipilih. Jadi kita ini dari sekian banyak orang kita dipilih untuk apa? Diberi kasih karunia. Apa kasih karunia ini? Kemampuan untuk bisa mengerjakan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kan Tuhan punya rencana. Kemarin kita bahas, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, itu proyeknya kan, saudara. Proyek Tuhan yang mau dikerjakan dalam hidup kita kan itu. Betul kan? Kalau dengan kekuatan manusia nggak mampu, saudara. Saya dengan kekuatan manusia tidak mungkin ada di sini. Karena kita orang-orang yang nggak beres zaman-zaman dahulu, saudara. Tapi ya itu tadi, saya pun bingung kok bisa begini. Kok bisa ada di posisi ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu caranya. Saya melihat cara-caranya itu, tapi ya itulah cara-cara yang tidak pernah tergambarkan, tidak pernah terlukiskan, tidak pernah terpikirkan. Tuhan buat berubah. Kok bisa? Ya karena harus ikutin rencana Dia. Ya kan? Kita selalu mau rencana kita yang berhasil. Salah, saudara. Itu yang bikin kita bakal nanti akan terus stres, depresi. Terus selalu doanya lagi ngawur. Mana Tuhan janjimu? Karena kita memaksakan rencana kita yang terjadi. Sementara hidup kita ini sudah dipilih untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Sampai sini cukup mengerti, saudara. Saya kan pernah memberi contoh kalau nggak salah. Saya lupa di mana. Seorang bapak punya 4 anak. Dia pasti dalam hati, saya mau anak-anak ini jadi ini. Apalagi kalau dia beruang, dia sekolahkan anak-anaknya supaya bapak punya cita-cita ini tercapai di anak-anaknya. Menurut saudara, akan berhasil secara sempurna, 100% berhasil atau tidak? Pasti berhasil 100% atau tidak? Nggak bisa, saudara. Kenapa? Ya itu tadi, ada kehendak bebas di dalam diri anak ini. Ada kehendak bebas kan, memilih kan. Tapi kalau Tuhan yang memilih, kehendak bebasmu itu udah di yang tadi kehendak bebas kita yang mau ke kanan, dengan cara Tuhan melalui proses dan segala macam kehendak bebas yang tadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu dialihkan kembali lurus kepada Tuhan. Masalahnya di sini, semakin Anda cepat meresponi rencana Tuhan, semakin sadar apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu, maka proses-proses itu lebih cepat berlalu, saudara. Tapi semakin kita kepala batu dan mau lari ke sana, lari ke sini, nanti sama seperti Yunus. Ya, Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Rencana Tuhan adalah Niniwe harus bertobat kan? Kenapa ya? Kenapa si Yunus nggak mau? Ternyata ada historinya. Saya nggak bahas, saudara. Yang pasti dia kesel sama orang-orang Niniwe ini. Jadi dia mau ambil jalan lain. Kemudian karena dia ambil jalan lain, dia naik kapal pergi ke Tarsus, melarikan diri kan. Di tengah jalan, ombak besar datang hantam itu kapal. Kapten kapalnya, ini siapa yang bikin masalah di sini? Bikin undian, jatuh ke Yunus. Yunus ngaku memang dia harus pergi ke sana, tapi jadi dilempar ke dalam air, harus ditelan dulu oleh ikan besar, tidak dibilang ikan paus, ya jangan salah, saudara. Ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Baru setelah itu dalam perut ikan dia sadar bahwa yang harus dikerjakan itu rencana Tuhan. Hati-hati, saudara, kita seringkali salah dalam hal ini, saudara ya. Kita berpikir bahwa hidup kita ini saya yang tentukan. Karena saya berusaha. Dan karena saya bekerja keras, semampu saya, maka saya berhasil. Tidak juga, saudara. Terus ada orang yang
Yang pemalas-pemalas akan berkata begini, wah kebenaran dong, berarti kita mah nyantai aja. Nyantai aja kan Tuhan maunya begini, udah santai aja. Ya tidak begitu juga saudara. Alkitab katakan tidak bekerja jangan makan. Dalam 2 Timotius berapa tuh, kalau nggak kerja jangan makan. Tetap kita harus mengerjakan hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawab kita saudara. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita tahu kita sudah dipilih Tuhan, maka saudara belajar berdoa untuk Tuhan, bahwa saya terus masuk dalam rencana-Mu. Tolong saya, mampukan saya. Kalau di sini kita melihat tadi di dalam Yohanes 15:16, perikopnya adalah saling mengasihi. Berarti buah yang Tuhan mau dari Anda dan saya adalah saling mengasihi. Nah, mari kita berdoa meminta Tuhan memampukan kita untuk bisa saling mengasihi. Itu ujungnya di situ ya saudara. Masuk lagi. Oke. Saudara lihat ya. Jadi ini tadi kata eklogomai atau chosen atau dipilih ini artinya tadi ini dipilih untuk menerima kasih karunia. Ya. Mark for favor atau or special privilege artinya hak istimewa. Saudara dan saya itu dipilih untuk menerima kasih karunia, atau sebut kata lain adalah untuk menerima hak istimewa. Hak istimewa apa hubungannya? Nah, sini saudara kembali lagi harus ingat khotbah saya minggu lalu, 2 minggu 3 minggu lalu tentang Christ likeness. Apa yang perlu kita diberi hak istimewa? Apa hak istimewanya? Diciptakan seperti Kristus, diciptakan seperti Allah. Itu hak istimewa, itu kasih karunia yang diberikan saudara. Nah itu maknanya dipilih. Anda dipilih untuk menerima kasih karunia, dan oleh kasih karunia Tuhan kita mampu menghadapi dunia ini. Begitu saudara. Menghadapi dunia ini, respon kita adalah respon yang sudah dikasih kasih karunia. Responnya seperti Tuhan. Tampar pipi kiri baru bisa kasih pipi kanan. Itu karena Anda sudah dipilih untuk bisa melakukan itu. Coba orang yang tidak dipilih Tuhan, coba saudara pinggir jalan sana ketemu orang yang kita tahu dia tidak dipilih Tuhan, tampar pipinya, apa yang terjadi nanti? Nah, dia tampar balik, malah ngajak teman-temannya, ayo nampar, gua ditampar gak salah nih, kita hajar dia dong. Tapi saudara dan saya, kalau kita harus mengerti ini sudah, kita tuh sudah dipilih. Artinya kita dipilih dari sekian banyak orang, kita dipilih. Untuk apa? Untuk menerima kasih karunia ini. Untuk menerima hak istimewa ini. Saudara. Ya, ini penting harus diingat. Karena tanpa kasih karunia, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan yang merubah hidup kita terlebih dahulu, maka mustahil hari ini saudara dan saya bisa saling mengasihi. Manusia itu pada dasarnya, Alkitab kita kan suka bilang, oh dasarnya baik. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang manusia itu dasarnya jahat. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Yang ada dalam hidupnya, yang ada dalam hatinya, kalau tidak di dalam Tuhan, kalau tidak dipilih Tuhan dan dirubah, isinya cuma jahat, saudara. Tapi karena saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan, ada perubahan yang sifatnya progres. Dan perubahan ini tidak serta-merta begitu Anda dibaptis langsung jadi malaikat. Tidak begitu. Karena perubahan ini pelan-pelan. Coba Anda pikir atau ingat 10 tahun lalu kejahatanmu, dosamu saat itu dengan hari ini beda apa enggak? Beda, pasti beda. Bu Yuli ya, tahu ya Bu Yuli. Bu Yuli dulu tidak seperti ini. Saya juga ya. Nah itu sudah mengakuinya sendiri. Tapi masih ada sisa-sisanya loh. Belum 100% Bu. Masih terus dalam proses, benar Kak? Kapan mau tahu ada sisa-sisanya? Pada saat dia mungkin sakit gigi atau mungkin sedang apa gitu lah, kelihatan nanti muncul itu aslinya, lamanya. Tapi percayalah, apa yang terjadi 10 tahun, kualitasnya hari ini sudah mulai berkurang.
Itu bukan karena kekuatan kita, saudara. Tidak ada manusia yang bisa dengan kekuatan sendiri mengalahkan dosa. Nggak bisa. Untuk mengalahkan maut, itu perlu Kristus sendiri, anak Allah yang turun mengalahkannya. Iblis pikir Yesus mati gak bakal bangkit. Dia salah. Hari ketiga Yesus bangkit. Apakah Yesus bangkit? Kuasa atas bumi dan di surga itu diberikan juga kepada Anda dan saya hari ini. Kuasa yang sama. Kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula, yaitu serupa dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula, memiliki kasih karunia, mempunyai kasih karunia dan punya hak istimewa datang daripada Allah. Anda berbeda sama orang di sebelah. Orang yang tidak percaya Kristus berbeda dengan Anda. Kita punya namanya hak istimewa. Apa hak istimewa kita? Keserupaan dengan Allah. Ya, itu hak istimewa loh. Jangan dipikir santai dan biasa. Enggak. Dan iblis sengaja menyerang itu. Pola pikir kita diserang, saudara. Lu mah gak berubah. Orang kayak gini kok kayak Yesus. Wah kayak gini. Mana bisa lu hidup seperti Kristus. Itu yang diserang pola pikir kita. Makanya semua ini berhubungan, saudara. Ya, berhubungan. Kita mau serupa dengan Allah, maka kita pola pikir kita ini harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Tetapi menselaraskan pikiran, perasaan dan kehendak kepada pikiran dan perasaan kehendak Tuhan itu tidak semudah bolak-balik tangan. Anda perlu yang namanya kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Allah izinkan Allah merubah hati kita yang lama, diberikan hati yang baru. Kenapa hati baru ini perlu? Karena hati yang baru ini menurut Yeskiel adalah supaya kita atau kemampuan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ini penting, saudara. Ya. Tidak ada orang yang menjadi orang baik kalau bukan hasil kerja, kalau bukan karena Tuhan yang berubah. Kalau kita tanya, kenapa Tuhan berubah? Dia dengar, karena engkau dan saya sudah dipilih untuk serupa dengan Allah. Dan di situ kalau saudara baca ayat Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku. Dia ulang lagi pernyataan itu. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah, pergi dan menghasilkan buah. Ya, sampai di sini saudara cukup jelas. Saudara, ini hal pertama yang harus Anda ketahui dalam hidupmu. Dan ingat terus, kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada yang namanya kegagalan. Kalau manusia bikin sesuatu, ada kegagalan. Saudara jangan pakai gaya berpikir manusia dengan gaya Tuhan, beda. Tuhan itu tidak terpikirkan. Kita mau membatasi Tuhan yang dahsyat ini dengan kemampuan otak kita yang cuma 350 cc. Salah, saudara. Anda akan selalu ketemu tembok buntu. Kok bisa begini ya? Kok bisa? Sampai hari ini pun saya juga tidak mengerti. Tapi saya tahu satu hal pasti, kalau Tuhan sudah pilih, Dia akan merubah hidupmu. Dia rubah. Apa yang tadinya dipikir sampah. Banyak sekali hamba Tuhan besar kalau bersaksi, saya dulu adalah sampah, tapi saya hari ini adalah sampah yang didaur ulang. Siapa yang mendaur ulang? Allah. Kenapa Tuhan mau daur ulang? Loh, karena aku sudah pilih kamu. Aku mau kamu jadi serupa denganku. Aku mau kamu punya kasih yang sama dengan kasihku. Untuk itulah aku sudah rencanakan sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Kok sampai hari ini saya belum seperti Yesus? Ya berarti ada hal-hal dalam hidupmu yang tidak kau tundukkan kepada rencana Tuhan. Ada hal-hal yang saudara terus bentrok sama Tuhan, gak cocok Tuhan. Saya gak bisa ini, saya orangnya panasan, gak bisa ini saya. Nah, itu saudara sedang bertabrakan dengan apa yang Tuhan mau. Semakin kita menyerah Tuhan, saya ini kan katanya serupa dengan gambarmu. Tolong saya, semakin gampang Anda untuk selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita menyadari bahwa kita hanya bisa berubah karena Tuhan yang menolong kita. Dan lebih lagi kita sadar bahwa saya dipilih. Itu yang penting, saudara ya. Kata yang menarik dari kata ini, bahasa Yunaninya ini adalah choosing one out of many. Memilih satu dari sekian banyak. Tuhan selalu ada pemilih, saudara.
Murid Yesus kan cuma 12. Dari berapa juta orang Israel saat itu? Ada pemilihan, Tuhan pilih. Bahkan dari 12 murid, ada 3 yang spesial. Siapakah itu? Doni, Marbun, Alfons. 3 itu kan Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dari Yohanes, Yakobus, dan Petrus ada 1 yang dipilih paling dekat dengan dia. Siapa? Yohanes. Ada pilihan-pilihan Tuhan. Saudara, Tuhan, terus kalau Anda bilang, kok Tuhan ini aneh ya? Katanya Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dijadikan dikaruniakan anak tunggal surga. Barang siapa percaya, dia boleh selamat. Loh, kalau saya hari ini, seperti tadi saya tadi dikasih Pak Bastian mic, sama dengan mic ini, dan kemudian di tengah jalan saya memilih, kan hak saya, kan saya yang punya mic. Ya saudara, Anda harus ingat bahwa ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Dia mau melakukan apa ya terserah dia yang punya bumi. Tapi di sini ketahuilah bahwa Alkitab mencatat Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Allah sudah memilih saudara dan saya, orang-orang pilihannya itu dari kekekalan sebelum dunia dijadikan. Kejadian 1:26 itu adalah bentuk nyata daripada rencana Tuhan. Mari kita ciptakan manusia yang berupa dan gambar kita, pakai tanah liat, jadilah Adam. Itulah hasil dari perencanaan yang sudah dari dalam kekekalan. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada pilihan Tuhan. Tuhan selalu ada pilihan. Ada selalu pilihan Tuhan selalu berlangsung saudara-saudara sampai dalam kekekalan nanti. Oke, sampai di sini kita langsung yang berikutnya. Yang kedua, tadi ada 2. Bangun, Mas, bangun. Aduh, masih ini. Saya berikutnya. Wah, capek dia jaga parkiran tadi malam. Nah, yang kedua ini menetapkan, ya kan? Memilih dan menetapkan. Saudara, kenapa harus ada menetapkan? Gampang sih sebenarnya. Saya pilih Irene sebagai misalnya koordinator praise and worship, koordinator pemain musik dan segala macam. Sudah sah belum? Cukup dengan itu sudah sah atau belum? Halo? Belum. Kenapa belum? Belum ditetapkan. Atau dengan kata lain, belum dilantik. Boleh kok, betul. Sama. Allah memilih kita, harus ada yang namanya penetapan. Ya. Misalnya siapa? Pak Jokowi terpilih menjadi presiden Indonesia. Sudah sah belum? Belum. Kapan disahkan? Saat dia ditahbiskan, dilantik, itulah saatnya dia berfungsi sebagai presiden Indonesia 2 periode ini, saudara. Saudara lihat, jadi pemilihan Tuhan atas kita bukan sekedar cuma angan-angan, tapi diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Apa itu? Kapan kita dilantik? Ya pada saat kita terima Yesus, dan pada saat Adam dan Hawa diciptakan, itulah mereka dilantik benar-benar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau saudara lihat kata ini, semoga bisa menolong Anda ya. Kita suka dengar kata ordain, ya kan? Ditahbiskan. Nah, ditahbiskan itu adalah ini tadi, bentuk seseorang secara hukum sah. Sah entah menjadi presiden entah menjadi menteri kan, selalu kan begitu kan. Yang barusan dilantik beberapa waktu lalu, siapa saudara di pemerintah Indonesia? Ada yang masih ingat? Panglima ABRI. Siapa? Prabowo Subianto, saya lupa namanya. Beliau dipilih dulu kan, kita dengar kan, dipilih oleh Pak Presiden, kemudian diperiksa sama DPR dan segala macam. Setelah semua lolos, apa yang dilakukan supaya sah? Ditetapkan atau ditahbiskan atau diordain. Hei saudara, dengar baik-baik.
saudara dan saya ini sudah ditetapkan dan sudah diordain. Artinya sudah dipilih, tapi juga sudah ditetapkan. Nah, kalau saudara lihat, kata yang dipakai adalah, kalau saudara lihat dari bahasa aslinya kita ini, kata ditetapkan artinya to set. Apa sih to set? Bahasa Inggris saja ya. To set itu seperti begini. Sebelum Anda nih semua masuk ke dalam ruangan ini, ya, berantakan kan karena dipakai oleh gereja pagi. Pasti berantakan gitu kan? Dan sebelum kita duduk di kursi yang rapi, kan ada office boy yang ngeset, diatur, dirapikan kembali. Ya, sama seperti tadi Anda tadi bernyanyi kan, musiknya nggak ada yang fals, nyanyinya nggak ada yang fals kan? Kenapa? Karena sudah latihan, di set dulu. Itu artinya set, kata set, atau put, ditaruh, atau place, diletakkan, ditempatkan. Artinya saudara dan saya ini sudah diordain. Kalau saudara lihat dari bahasa Inggris yang dari kamus ini, artinya established atau ordain, ditetapkan atau ditunjuk by appointment, melalui satu suatu janji, appointment, ditentukan, dan dikatakan established, ditentukan dan ditunjuk dan ditentukan dalam suatu janji. Kemudian ada kata decree. Ada yang tahu decree gak? Pernah dengar kata decree gak? Semacam surat keputusan, decree presiden nomor sekian. Ada surat keputusan atau law atau hukum. Siapa yang ordain kita? Ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita bukan cuma dipilih, tapi sudah ditetapkan. Jadi sadarlah bahwa kita ini sudah dipilih dan ditetapkan. Mari cepat. Kalau kita masih suka lari ke kanan, lari ke kiri, lebih baik saudara berdoa minta Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan selaras dengan rencana Tuhan dalam hidup. Semakin cepat kita sadar bahwa kita sudah dipilih, semakin cepat Anda berfungsi sebagai apa? Serupa dengan Kristus. Dalam hal ini adalah semakin Anda berfungsi di dalam keserupaan kasih-Mu seperti kasih Tuhan. Kalau Anda mau belajar kasih Kristus, saudara, ya kita lihat yang ultimate atau yang paling hebat kasih Tuhan ditunjukkan pada saat Dia mati di kayu salib. Itu terlalu besar, saudara. Yang kecil-kecil saja. Saudara kalau memperhatikan Alkitab, saudara akan temukan ada kalimat-kalimat yang mengatakan Yesus itu terkenal sebagai sahabatnya siapa, coba? Yesus terkenal sebagai sahabatnya siapa? Orang berdosa. Orang berdosa. Itu susah, saudara. Mau berteman dengan orang berdosa. Dan kalau saudara pasti bisa lah main logika. Kalau dia pada saat berteman dengan orang berdosa dan isinya adalah menuduh, lu dasar lu, berhenti jadi pemungut cukai, mati lu nanti, keturunanmu nanti dibenci. Kalau Yesus kerjaannya pada saat bertemu dengan orang berdosa, mereka dimaki-maki, dimarah-marah. Pertanyaan saya, mau nggak kira-kira berikutnya ada pertemuan begitu? Mau nggak berikutnya mereka kumpul-kumpul makan bersama Tuhan Yesus lagi? Kecuali di Indonesia. Di Indonesia asal ada nasi kotak, nasi bungkus, apapun disikat. Ya, nggak bercanda, saudara. Kalau Yesus tidak punya kasih yang seperti itu, maka tidak akan ada makan siang berikutnya. Nggak akan. Mereka lebih memilih melarikan, ngapain dekat-dekat dia. Dia banyak duit tapi percuma ya dekat sama dia, kita dikata-katain. Dan ujungnya kalau saudara memperhatikan lebih lanjut, Sakeus, kepala pemungut cukai, bertobat. Kenapa dia bisa bertobat? Kan tahu ceritanya kan. Saya berandai-andai bahwa pasti Sakeus ini tahu Yesus dari mana. Tahu dari anak-anak buahnya lah. Dia kan kepala pemungut cukai. Anak-anak buahnya sering nongkrong sama Yesus. Mereka sih lapor sama dia, guru, bos, ada satu rabi di Israel
Berbeda sama rabi-rabi yang itu pakai baju hitam. Mereka tuh mana pernah mau kumpul. Orang-orang ahli-ahli Taurat tidak pernah kumpul sama orang-orang berdosa, saudara. Mereka memisahkan diri. Tapi Yesus ini beda. Dia kumpul sama kita. Kan pasti jadi menarik buat ya bolehlah bisa dikatakan aneh buat mereka yang kebanyakan diperlakukan tidak baik. Begitu mendengar cerita tentang Yesus, Sakyus pasti tertarik, saudara. Wah, cari tahu kapan dia mau ke sini. Kira-kira begitu. Dan Yesus pada saat perjalanan pulang ke Yerusalem sengaja lewat Yeriko. Dia tahu ada Sakyus, sang kepala pemungut cukai yang sudah lama ingin bertemu dengan dia. Sakyus, aku mau turun makan di rumahmu. Senang sekali dia. Itu udah sampai di rumah sana, makan-makan murid-murid Yesus yang komplit. Kenapa makan sama pemungut cukai? Tapi ingat saudara, karena Tuhan sudah memilih dia. Tuhan ubahkan dia hanya karena apa? Ya, Yesus terima dia dengan baik. Guru, hari ini kalau apa ada yang aku perasakan, aku kembalikan 4 kali lipat. Setelah itu setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Hartanya lebih nggak penting. Hartanya nggak penting. Orang yang cinta Tuhan pada akhirnya harta itu cuma titipan. Tapi saya percaya sampai kepada poin itu adalah karena ya Tuhan sudah hatinya sudah dirubah. Dan Yesus katakan hari ini terjadi pertobatan sebab dia juga adalah anak Abraham. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun, baik kejadian yang tidak baik, kejadian yang menyusahkan hati, kejadian yang membuat Anda harus jatuh dalam dosa misalkan, ingat saudara, kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia akan mampukan kita untuk kembali lagi. Tidak ada rencana iblis yang bisa menang terhadap rencana Tuhan. Tidak ada. Sebesar-besarnya iblis mengatur segala sesuatu menghancurkan kita, sebesar itu pula kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ya, orang suka bilang, wah Allah mengasihiku. Betul, Allah mengasihimu tapi untuk satu tugas. Ya, saudara, kita merasa dikasihi Tuhan. Benar, Tuhan mengasihi kita. Tapi jangan lantas jadi orang egois. Saya dikasihi Tuhan, saya diberkati untuk saya sendiri. Ya, itu salah. Tuhan memberkati Anda supaya Anda bisa jadi berkat. Amin, saudara. Tuhan memuatkan kita di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Supaya satu saja tujuannya, rencana Dia nyata. Apa? Keserupaan dengan Kristus. Apa itu? Kasih-Nya. Kasih Tuhan itu. Sekarang yang mewakili Kristus di tengah dunia ini siapa? Kan Anda dan saya. Kan kita disebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Untuk apa kita jadi pengikut Kristus kalau kita tidak bisa merepresentasikan Kristus? Mundur saja. Jangan jadi pengikut Kristus, lebih aman kan rasanya sih. Kita akan sedikit mengalami badai yang dimana karena iblis kan tidak akan menyerang sesama iblis. Iblis menempatkan kita sebagai target karena dia tahu rencana Tuhan pasti berhasil dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, maka iblis tahu rencananya tidak akan pernah gagal. Itu yang dia serang tuh. Siapa yang diserang? Bukan Tuhannya, Anda dan saya yang diserang. Sekalipun kita sudah dipilih oleh Tuhan, bisa gak kita tertipu? Bisa. Kalau engkau tidak menempel kepada pokok anggur. Sekalipun kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka hubungan dengan Tuhan ini harus ada, saudara. Maka waktu lalu Iren kan bicara tentang Iren itu hubungan dengan Tuhan ya, kedekatan dengan Tuhan itu membuat kita tenang, saudara. Kedekatan dengan Tuhan itu bukan cuma jangan saudara artikan dalam bentuk fisik. Wah, tiap hari dalam kamar nggak keluar berdoa saja. Yang terjadi adalah Anda kekurangan vitamin D. Tahu nggak vitamin D itu apa? Sinar matahari. Akhirnya tulangnya cepat keropos. Kalau tulangnya sudah keropos, jalan sedikit langsung pengapuran kan? Bisa nggak kita pergi dan menjadi saksi Kristus? Ya terhalang. Salah satunya karena
ya, pengeroposan tulang, fisik yang lemah dan segala macam. Hari ini kalau Tuhan masih beri kekuatan kepada kita, artinya bahwa rencananya itu belum selesai dalam hidupmu, saudara. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu bukan untuk supaya kitanya diberkati, bukan orang lain yang diberkati. Mari ingat itu, saudara. Yesus datang itu bukan buat orang sehat, orang sakit. Hari ini kita kalau sudah dipilih Tuhan, maka kita sadar bahwa keberadaan kita ini untuk orang-orang yang nggak sehat itu. Nah, kita perlu dekat dengan Tuhan, saudara. Oke, langsung. Allah memilih dan menetap kita dengan tujuan. Allah tidak memilih kita dengan tanpa tujuan. Saya beberapa kali sering ngomong sama Gek, kamu nakal dulu dan hari ini berubah. Ingat baik-baik. Kalau kamu bingung nanti mau melayani siapa, itu tuh ingat tuh tempat kamu nakalnya seperti apa. Tuhan akan bawa kamu ke sana supaya kamu ketemu orang-orang yang nakal tadi dan mereka melihat perubahan dalam hidupnya. Tuhan akan bawa kita untuk kembali kepada di mana dulu kita nggak beres, supaya orang-orang yang nggak beres seperti kita di zaman yang dulu itu akan melihat perubahan dalam diri kita dan melihat kasih keserupaan Kristus dalam kita. Mereka percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Allah memilih dan menetap kita dengan tujuan. Ini yang nggak disukai biasanya. Langsung Ben, pergi. Matius 28 berkata apa? Masih ingat? Matius 28 ayat 19. Coba Iren. Matius 28 ayat 19 coba. Dengan keras lagi. Oh, cari dulu. Kira Iren sudah hafal ini. Begitu sebut ayat langsung bisa jawab. Matius 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dipilih, ditentukan untuk apa? Pergi. Perginya ngapain? Jadikan semua bangsa muridku. Pergi ini yang paling gak disukai. Tapi saya mau buka sedikit rahasia bahwa hari ini Anda gak perlu keluar banyak ongkos kalau mau pergi ke Amerika, ke Perancis, ke Eropa, kemana? Anda nggak perlu banyak ongkos, cukup mainkan jarimu, buka WA, ya, halo apa kabar? 1 detik kemudian yang paling jauh akan terima di luar negeri sana misalnya. Perginya hari ini kan ada internet, ada teknologi, kita bisa pakai itu, manfaatkan itu, saudara. Hupago artinya memimpin diri. Nah ini. Tadi saya bilang, pada umumnya orang itu malas tuh. Suruh pergi ke penjara aja malas. Siapa mau ikut perjalanan penjara? Kita pasang list. Sampai hari Rabu malam, biasa. Selasa malam. Lalu aku bilang Selasa malam paling terakhir. Nggak ada tuh, cuma Bu Yuli doang. Habis itu sampai Rabu pagi baru Grace muncul, saya. Itu orang-orang nggak sadar. Tapi memang membuktikan bahwa pergi ini nggak gampang loh. Jangan sudah pikir gampang loh. Banyak orang lebih berat urusan pribadinya daripada pergi menjadi berkat. Pergi berarti keluar duit, pasti. Entah nanti pulang dari penjara ngebosin orang-orang makan, atau kita urunan makan sih keluar duit, keluar waktu. Waduh, saya nggak bisa ini marketing rumah nih, ada janji jam 10, penjara jam 10. Akhirnya alasan, pastor ada banyak masalah. Oh iya, saya kan nggak akan dasar kau cuma enggak toh, senangnya sudah silakan. Tapi dari situ membuktikan bahwa memang sulit untuk pergi. Loh, Bapak bilang tadi kalau sudah dipilih Tuhan pasti kita juga pergi. Iya, memang suatu saat nanti. Kalau sekarang masih nggak mau pergi, Tuhan izinkan nanti masalah datang, boom, menghantam, boom, sampai akhirnya saudara Anda berkata, aduh ya, mendingan gue pergi ke penjara, pasti berkat cari gue. Kalau masih terus kepala batu,
egois, mikirin diri sendiri, saudara sedang membuka peluang untuk iblis datang hantam-hantam Anda. Iya, dia kan hantam dengan apa, kayak sakit penyakit, kayak apa, kayak iblis tuh Tuhan izinkan loh kalau melakukan itu. Tapi dia kan masih ingat Ayub kan, Ayub, iblis datang dari keliling dunia, tanya Allah kepada dia, dari mana aja kamu iblis, dari mana aja? Aku baru keliling dunia. Allah bertanya lagi, sudah lihat hambaku Ayub apa belum? Dari dalam bahasa aslinya itu Tuhan Allah bertanya kepada dia dengan merasa bangga. Iblisnya sadar, ya iyalah, orang tanganmu ada atas dia, menjaga dia pasti terus akan bersyukur, mempercayai engkau, mengasihi engkau. Coba angkat tanganmu dari dia. Allah bilang apa? Oh silakan, tapi sayangkan nyawanya. Ya jangan maulah saudara Anda babak belur dulu, nggak mati-mati, ya babak belur nih, masih nggak mau bertobat lagi. Cepat kembali sadar bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mau kita pergi. Pergi saudara, pergi. Pergi kemana? Bukan pergi arisan, bukan pergi gosip, bukan pergi melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi pergi memimpin diri, maksa diri. Memang ada unsur pemaksaan kepada diri sendiri. Itu kedisiplinan. Memimpin diri, menggerakkan diri. Itu kata kerja bahkan. Verb. Itu kata kerja. Jadi tiba-tiba tidak diam, Anda berbahasa roh, berdoa, Tuhan, aku mau pergi. Terus tiba-tiba kita pakai terus, tiba-tiba digerakkan kayak orang kesurupan pergi. Enggak, memang itu lahir dari dalam pola pikir yang sudah diubahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi langsung kedua ya? Ya, nah ini menghasilkan buah yang tetap. Kita sudah bahas tadi, buah apa? Kasih kalau berdasarkan konteksnya itu. Cuma saya keluar sedikit. Buah itu adalah bisa buah pertobatan. Ya, lagi satunya lagi kan karakter keserupaan dengan Allah. Itu buah, saudara. Orang suka menambahkan, saya menghasilkan bisa menginjil banyak jiwa, dimenangkan, itu juga buah. Bisa, tapi harus dimulai dulu dengan keserupaan dengan Kristus. Bisa dimulai dulu dengan pertobatan yang nyata dari hari ke hari. Ya saudara, pergi. Jangan ngendon dalam rumah. Ada satu kebiasaan orang Ambon yang jelek, saudara. Itu turun-temurun. Mereka itu kalau sudah sakit ya, yang sakitnya udah parah, bukannya fight, bukannya berjuang, bukannya mengandalkan Tuhan. Apalagi kalau mereka ada di perantauan, mereka pasti pesan sama anak-anaknya, sudah biar papa, sudah biar mama pulang aja ke Ambon, biar mati di sana aja. Saya sebel kalau dengar orang begitu. Dan orang Ambon kebanyakan begitu sudah. Udah biar papa pulang aja, biar mati di Ambon, di tanah kelahiran kita. Aduh, terlalu apa ya? Gak tahu itu pemahaman yang kayak apa ya. Gak ada, saya gak suka yang kayak gitu saudara. Saya punya om-om juga pada mati di Jayapura, sudah mau mati minta pulang ke Ambon. Ada lagi di mana minta pulang ke Belanda, mati di Belanda. Bukannya fight, padahal mampu untuk masuk rumah sakit, mampu untuk biaya, apalagi hari ini ada BPJS kan. Dan mereka dimilih, biar saya pulang aja, mati di sana. Aduh, saudara, kita disuruh untuk menghasilkan buah pertobatan, karakter yang serupa dengan Yesus. Dan lagi, ya, balik, bagaimana bisa berbuah? Nah, itu tadi Yohanes 15 ayat 1 ya. Selain kita tahu kita sudah dipilih Tuhan, tapi kita harus punya hubungan, tetap terhubung dengan Allah itu sendiri. Maka saudara akan diperbaharui terus, diberi kekuatan terus, diberi damai sejahtera, sukacita untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir ya, bicara buah, saya sudah pernah beberapa kali kasih tahu ya, buah itu bisa dilihat. Ini nggak ada buah nih. Buah bisa disentuh. Buah bisa dimakan. Betul kan? Kalau ini dulu ada buah palsunya nih, dilihat kan, wah bisa kan? Dipegang bisa kan? Tapi pada saat coba dimakan, bisa kan? Nggak bisa. Apa sih ini? Filosofinya apa sih?
bahwa kita ini bukan cuma harus bisa dilihat sebagai orang Kristen dari jauh, tapi juga pada saat orang kita bersentuhan dengan orang-orang di luar gedung gereja, mereka bisa tahu, oh dia bisa disentuh, dia bisa didekati, enak ngobrol sama dia. Sudah gitu, yang terakhir, kita bisa dinikmati. Apa yang dinikmati dari kita? Keserupaan dengan Allah itu bisa dinikmati, saudara. Pada saat kita bersentuhan dengan orang lain, orang merasakan kasih kita, cukup nggak? Belum. Kasih itu harus ada perbuatannya. Nah, perbuatannya itulah bentuk daripada buah yang bisa dinikmati. Buah itu selalu dinikmati oleh pohon atau buat orang yang lewat. Orang lewat. Tidak ada pohon menghasilkan buah untuk dimakan sendiri. Penanam pohon selalu menanam pohon dengan tujuan supaya buah-buahnya itu bisa diberikan memberkati orang lain. Bahkan kalau saudara ke Israel, saudara baca di bilangan ulangan itu, saudara akan temukan orang Israel selama 6 tahun kalau mereka sudah panen, maka tahun ke-7 itu kebun-kebunnya dibiarkan begitu aja. Kenapa? Supaya tahun ke-7 itu pada saat itu panen itu buat orang lain, bukan buat mereka lagi. Nah, saudara, Tuhan mau Anda dan saya ini sungguh berdampak kepada orang lain. Untuk bisa berdampak ke sana, pertama kita harus meyakini bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, maka Dia memampukan kita untuk punya keserupaan dengan Dia. Dan kalau saudara melihat dari konteks ini, kita harus terhubung dengan pokok anggur, harus punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Di tengah kesibukanmu, tetap prioritaskan waktu untuk baca Alkitab, berdoa, minta kekuatan Tuhan, supaya kita ini sanggup hidup sebagai orang-orang yang sudah dipilih. Kita sanggup untuk pergi menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Apa sih maksudnya tetap? Ya, kalau hari ini mengasihi, 1 bulan lagi tetap mengasihi. Bukan hari ini mengasihi, 2 bulan lagi pada saat ada masalah dengan dirimu sendiri, kasihmu gak jelas. Jadi orang yang gak konsisten. Kasih dan kasih itu konsisten. Habis, Ben? Habis. Coba 1 klik lagi. Habis ya? Oh ya udah. Baik, saudara, sampai di situ. Nanti teman-teman yang lain di minggu-minggu berikutnya akan mengajarkan hal yang lain tentang fruitful living, kehidupan yang berbuah. Saya undang pemain musik, dan kita akan, saudara sudah menerima roti dan anggur? Sudah? Kalau belum ada, kalau ada yang belum, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan berdoa, terus kemudian kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, Engkau sudah memilih kami dan menentukan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan Engkau juga sudah memilih dan menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah yang tetap, supaya nama Tuhan sudah dipermuliakan. Kami bersyukur untuk setiap apa saja yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan kami. Pengorbananmu di atas kayu salib, semua yang Kau kerjakan, kami percaya itu dengan tujuan supaya kami kembali kepada rencanamu yang awal. Kami serupa dengan Engkau, Bapa, memiliki perasaan, memiliki pikiran dan kehendak yang sama dengan pikiran dan perasaan kehendakmu sendiri, Bapa. Malam hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu yang diberikan kepada kami semua, supaya kami memperoleh persekutuan dengan Tuhan, supaya kami mengerti bahwa apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi setiap manusia. Oh, kuasa
Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah diberikan, dihancurkan di atas kayu salib, supaya hari ini oleh karena bilur-bilur Yesus sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Oleh karena bilur-bilur Yesus, oleh karena tubuhnya dihancurkan, hari ini kita memperoleh persekutuan dengan Allah di surga. Bukankah ini adalah tubuh Kristus? Roti adalah tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Air anggur ini adalah darah Kristus, darah yang mahal, darah yang tanpa noda, darah yang tanpa celah yang dicurahkan di atas kayu salib, supaya dosamu yang merah seperti kirmisi menjadi seperti salju. 1 Yohanes 1 ayat 10 mengatakan bahwa kalau kita datang merendahkan hati dan mengakui dosa-dosa kita, maka Dia Allah yang setia akan mengampuni dan menyucikan kita kembali. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Dan kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.